Pasca memberikan kesaksian sebagai saksi ahli di depan persidangan Tipikor dalam kasus korupsi PT Rumah Sakit Arun Luxmawe pada tanggal 7 November 2023 lalu yang menjerat mantan Wali Kota Luxmawe Suedi Yahya dan Haryadi selaku mantan Dirut PT Rumah Sakit Arun Luxmawe sebagai terdakwa. Puja TV mendapatkan keterangan secara langsung dari para ahli yang mewakili keahlian masing-masing. Dr. Eva Ahyani Zulfa merupakan seorang ahli hukum pidana, akademisi dan dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Wakil Direktur Pasca Sarjana di UI juga. Dirinya berpendapat bahwa kasus yang menjerat mantan Wali Kota Luxmawe dan Direktur PT Rumah Sakit Arun Luxmawe seharusnya diselesaikan secara perdata bukan hukum pidana. Berikut pendapatnya. Satu, ini kan upaya yang sebetulnya bagus ya. Ada satu aset yang ditinggalkan oleh satu perusahaan yang kemudian menjadi terlantar. Ya, meskipun dia aset negara, tetapi ini kan seperti barang rongsokan gitu ya. Nah, dari pemerintah dalam hal ini wali kota ini mengupayakan supaya ini bisa menjadi satu rumah sakit yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya sebetulnya ini satu niat baik. Ya, masyarakat bisa terlayani. Nah, kalau masyarakat bisa terlayani, ini kan masalahnya adalah masalah bagaimana kemudian proses administrasinya supaya statusnya itu menjadi sah, barang yang bisa dipakai oleh masyarakat dan tidak jadi rongsokan tetapi menjadi sesuatu yang berguna. Itu satu, gitu ya. Jadi kalau saya melihat dalam perkara ini niat baik dari pemerintah maupun pengelola rumah sakit dengan satu barang peninggalan yang tadinya tidak bisa berfungsi menjadi berguna, itu menjadi satu catatan yang harus dilihat oleh majelis hakim bahwa dalam konteks hukum pidana ada yang namanya kesalahan, ya artinya niat jahat, gitu ya, guilty mind. Nah, kalau ini niat baik, artinya niat jahatnya kan tidak ada. Nah, kalaupun ada kekeliruan, misalnya dalam kontrak, dalam perjanjian, maka itu penyelesaiannya harus melalui mekanisme perdata karena tidak bisa dijawab dalam hukum pidana. Hukum pidana tidak bisa kemudian meluruskan itu. Maka menurut saya sebaiknya permasalahan misalnya kekeliruan di dalam kontrak, di dalam perjanjian, itu harus diselesaikan melalui mekanisme perdata. Itu yang lebih tepat, bukan pidana. Sementara itu, saksi ahli Dr. Roli A. Valentina yang berprofesi sebagai dosen tetap hukum perdata dan hukum perseroan terbatas atau PT pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta dan beberapa perguruan tinggi lainnya, menyatakan bahwa jika dalam dokumen PT Rumah Sakit Arun Luxmawe tidak dicantumkan perusahaan daerah sebagai pemegang saham, maka PT Rumah Sakit Arun Luxmawe bukan merupakan anak perusahaan daerah Luxmawe atau PTPL. Untuk menjawab permasalahan yang Bapak tanyakan, kita harus merujuk kepada beberapa ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau yang biasa disingkat dengan UPT. Yang pertama adalah ketentuan pasal 48 ayat 1 UPT. Ketentuan pasal 48 ayat 1 UPT secara tegas mengatur bahwa saham perseroan terbatas dikeluarkan atas nama pemiliknya. Ketentuan yang kedua yang perlu kita perhatikan, yang penting untuk kita perhatikan adalah pasal 8 ayat 1 UPT. Pasal 8 ayat 1 UPT mengatur bahwa akta pendirian perseroan memuat dua hal. Yang pertama, anggaran dasar, kemudian yang kedua, keterangan lain yang berkaitan dengan perseroan terbatas. Di dalam keterangan lain ini mencantumkan siapa yang menjadi pemegang saham dari perseroan terbatas dimaksud. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan Bapak, kita penting untuk menelaah akta pendirian dari PT Rumah Sakit yang dipermasalahkan. Apabila dalam akta pendirian PT Rumah Sakit bersangkutan dicantumkan secara tegas bahwa pemegang saham adalah badan usaha milik daerah, maka PT Rumah Sakit jelas merupakan anak perusahaan dari badan usaha milik daerah tersebut. Namun, jika tidak dicantumkan hal yang demikian secara tegas, maka PT Rumah Sakit tidak memiliki hubungan hukum dalam hal ini sebagai anak perusahaan dari badan usaha milik
Sedangkan ahli keuangan dan penghitungan keuangan negara Suswinarno, yang merupakan pensiunan PNS dari BPKP Pusat dan pernah menjadi auditor memeriksa kerugian keuangan negara, menyebutkan bahwa tidak ada kerugian negara dalam kasus PT Rumah Sakit Arun Loksmawe, seperti yang didakwakan hingga mencapai 44 miliar rupiah lebih. Berikut penjelasan lengkapnya. Kan ada dua peristiwa, dua titik. Titik pertama adalah penyerahan dari aset rumah sakit dari Kementerian Keuangan ke pemerintah kota. Ya. Bisa nggak itu terjadi kerugian negara? Bisa, apabila aset itu berkurang jenis dan atau jumlahnya. Kalau aset itu tidak berkurang, apalagi bertambah, mana ada kerugian negara? Semudah itu, sesederhana itu kerugian negara. Ya. Dan itu bisa dibuktikan, asetnya masih utuh. Titik kedua, pada saat kerjasama dengan pihak ketiga, setelah Pemko mendapatkan aset rumah sakit, karena tidak punya dana, karena tidak punya SDM untuk mengelola, dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Dan kerjasama itu lazim dilakukan oleh instansi pemerintah manapun untuk aset-aset yang tidak produktif, dibuat menjadi produktif. Dibuatlah kerjasama. Pemko mendapat bagian jumlah tertentu 300 juta per bulan. Bisa nggak di titik itu, ini peristiwa yang kedua, bisa nggak di peristiwa kedua itu kerugian negara terjadi? Bisa, sepanjang hak Pemko atau hak BUMD yang sebesar 300 juta tadi diterimanya kurang dari 300. Kalau 300 itu diterima sesuai dengan yang diperjanjikan, kerugian negara itu nggak ada. Bagaimana si pengelola itu untungnya banyak? Ya kalau banyak. Kalau sedikit gimana? Dengan perjanjian dia mendapatkan angka nominal tertentu, risikonya adalah keuntungan berapapun hak pengelola, kerugian berapapun ditanggung pengelola. Bisa nggak pemerintah daerah merasa bagiannya sedikit, terlalu sedikit, mau ditingkatkan? Bisa. Dengan berakhirnya perjanjian yang misalnya 1 tahunan, minta renegosiasi, minta komponen lebih. Kalau memang pengelola itu hasilnya banyak, saya punya tingkat keyakinan pengelola tidak keberatan. Tapi kalau memang nggak ada, yang tentu keberatan, namanya negosiasi harus disepakati kedua belah pihak. Jadi dalam hal ini itu clear, tidak ada kerugian negara sama sekali. Meskipun seluruh keterangan saksi ahli berpendapat bahwa PT Rumah Sakit Arun bukan kasus pidana dan tidak ada kerugian negara di sana, tapi hasil akhir dari kasus ini berada di tangan hakim dengan segala kewenangan dan keyakinannya untuk memutuskan perkara tindak pidana korupsi ini. Dari Banda Aceh, Denny Muhtadi melaporkan untuk Puja TV Aceh.